Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Alperpadania Rajwa. Saya dari Universitas Terbuka Bandung, dari Fakultas Agribisnis. Saya ingin menanyakan teknik penanaman padi, Pak, dari tugas mata kuliah budidaya tanaman pangan utama. Ya. Untuk itu saya memilih komoditas padi. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk teknik penanaman padi. Bapak, maaf, sebelumnya boleh perkenalkan? Boleh. Nama saya Abdul Munir, di sini sebagai ketua kelompok Meru 1. Di Desa Wanasegera itu ada 5 kelompok, 1 Meru 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, kebetulan saya 9 tahun dipilih sebagai ketua kelompok Meru 1 dan merangkap sebagai pelaku petani. Nah, waktu kemarin saya mengelola sawah sekitar 500 bata. Alhamdulillah, yang kemarin saya menanam padi A1 pilihan saya, bahkan saya sudah menciptakan emosi sendiri. Karena udah 3 kali panen, mungkin ada kekurangan, saya ingin ganti lagi sekarang variasinya, mungkin jenisnya Ciherang Jumbo. Untuk sementara saya ingin coba benih yang baru, mudah-mudahan ya Tuhan memberi barokah untuk saya. Terima kasih, Pak. Bapak, maaf, ada yang mau saya tanyakan. Untuk jenis varietas yang ditanam apa, Pak? Yang sekarang Ciherang Jumbo. Untuk asal-usul bedihnya apakah bersertifikat atau tidak? Oh ya, jelas. Ketika saya turun jadi pelaku petani, justru menurut saya itu bibitnya paling harus teliti, karena kalau tidak milih-milih dari bibit, walaupun bagaimana hasilnya mungkin sedikit kecewa. Jadi bersertifikat. Makanya sertifikat, bahkan tingkat kedaluarsanya ini bulan 9 2005. Saya nggak main-main soal untuk bibit. Pasti satu varietas bagus, yang kedua lihat kedaluarsanya, terus bibit itu sendiri. Karena itu menunjang keberhasilan pelaku petani itu sendiri. Untuk perlakuan benihnya sebelum ditanam gimana, Pak? Tadi mungkin yang pertama saya milih bibit dulu. Ketika sudah dipilih bibit, dilihat yang kadang-kadang bibit itu kan ada yang apa, ada yang itu, mungkin saya pilih. Setelah pilih, mungkin saya direndam paling lama 2 malam. Direndamnya 2 malam. Setelah direndam 2 malam, diangkat, dikeringkan, dan cepat sempurna dituliskan 2 hari. Nah, setelah 2 hari barulah kita penyemaian seperti tadi hasil 4 hari itu seperti kacamah mungkin. Nah, itu baru kita berani untuk penyemaian. Setelah penyemaian, mungkin untuk melindungi hama-hama atau hujan, saya tutupi dengan jerami. Itu alasannya karena mungkin yang pertama kalau hujan besar mungkin kebawa banjir. Dan kedua, mungkin kan Tuhan bukan menciptakan manusia aja, ada burung, ada apa. Nah, ini saya untuk antisipasi, bukan tidak boleh. Makanya saya diberi pelindung untuk ditutup untuk pakai jerami itu sendiri. Jadi itu mungkin untuk hal ini. Untuk perlakuan tanah sebelum ditanami, apakah dibajak dan dipupuk terlebih dahulu? Bila dibajak, dilakukan berapa hari sebelum ditanam, Pak? Kalau saya tuh mungkin sederhana aja. Sebelum kita dibajak, saya mungkin kalau di kampung kan banyak pohon-pohon pisang yang udah buruk lah gitu. Nah, saya cacah terus diawurkan ke sawah, setelah itu dibajak.
setelah dibajak mungkin saya bikin apa tuh galengannya di galeng. Nah, setelah di galeng itu mungkin digaruk. Setelah digaruk beberapa hari sesuai dengan kebutuhan tandur. Penyemaian kan kalau saya 17 hari paling lama. Selama penyemaian 17 hari, orang lain mah ada yang 1 bulan, 25 hari. Kalau saya tuh ambil yang 17 atau 15 hari. Kenapa saya ngambil 15 atau 17 hari? Menurut akademis, kalau 15 hari atau 17 hari itu dampaknya bagus, ketika beranak tuh bagus. Kalau udah tua sedikit lah perkembangannya. Makanya kalau saya sebelum tanur itu dipupuk dulu, disemprot dengan jenis organik bikinan saya sendiri. Mungkin kalau Neng mau lihat kan nanti praktek bikin organik yang juga. Nah, setelah disemprot mungkin baru ditandur ya segitu. Bapak bila dipupuk boleh sebutkan Bapak jenis pupuk, dosis, waktu, dan caranya? Mungkin tadi yang pertama saya sebelum tandur saya kan dijemur tapi dengan organik, dengan cara disemprot. Nah setelah itu jarak atau mendadak juga boleh, ditinggal 1 hari boleh. Tapi saya memilih untuk langsung aja karena takut hujan kan organiknya hilang. Nah setelah itu 9 hari baru saya memakai pupuk juga, karena mungkin di dalam pikiran saya itu udah terindikasi bahwa pupuk kimia itu ada di dalam hati, maka sedikit saya kasih lah. Mungkin kalau biasanya per 500 bata itu saya pakai 2 kintal pupuk kimia, 1 kintal urea, 1 kintal fosfa. Nah karena saya banyak pelatihan dari pertanian atau orang-orang yang berpengalaman dalam tani, akhirnya saya dibantu dengan bikin sendiri lah. Kalau saya tuh mungkin cara sendiri itu kan 1 air kelapa, terus air isikan gitu kan ya, terus badaga pisang. Nah ukurannya mungkin sesuai wadah aja seperti itu wadahnya. Nah 1 tong itu mungkin bervariasi lah ukuran, tergantung siapa yang pakainya. Langsung dicampurkan. Setelah dicampurkan terus pakai M4, pakai pakai gula dikit. Nah itu tapi sebetulnya itu kan nggak bisa instan. Kalau yang bagus bikin organik itu minimal 3 bulan atau 3,5 bulan baru dipakai. Makanya bikin yang sekarang untuk penanaman yang berikutnya, tapi nyambung terus itu mungkin. Bapak bila ada kegiatan penyemaian boleh ceritakan Bapak langkah-langkahnya? Penyemaiannya mungkin Anda tadi udah praktek Ya. seperti itu. Baru Anda juga praktek pemupukan atau mengaburkan bibit itu sendiri, bahkan Anda sampai menutupkan tadi sudah praktek. Bila ada pembuatan badangan, ceritakan cara pembuatannya dan ukurannya. Apa namanya? Badangan. Bedengan. Oh itu mungkin garit kalau bahasa Ya. Sundanya, ukuran lah, Ya. ukuran padi ke padi. Saya kalau gandengan apa? Bedengan. Badangan Bedengan atau garitan Ya. itu ukuran 30 cm. 30 cm. Cara pembuatannya? Mungkin kalau
ukurannya paritanya 30 cm antara tanam satu yang lainnya. Untuk ukurannya ya Pak. Ya. Terus kalau saya kan di Legowo gitu kan, kalau orang lain mah enggak. Tetapi kalau di Legowo 2 atau 4 langsung digowo, itu untuk mempermudah kita merawat atau untuk pupuk. Dan itu hasilnya kalau di Legowo itu akhirnya padi itu perkembangannya itu bagus karena longgar gitu loh. Itu mungkin pengalaman saya di petani. Di sini padinya termasuk padi sawah atau tanah hujan ya? Oh, kalau dari satu itu mungkin termasuk jarang jarang kemarau lah. Hampir setiap musim pasti panen gitu. Makanya mungkin paling tidak setahun itu 2 kali ya. Biasanya 3 kali karena mungkin terlalu tanahnya kalau dipakai 3 kali asam gitu kan, jadi sekarang itu mungkin di 2 kali 1 tahun atau 14 bulan ketiga kali panen ya. Berarti termasuk padi sawah ya Pak? Iya, padi sawah. Bapak boleh ceritakan Pak cara penanamannya sama jarak tanam serta penanaman benih tiap lubang? Kalau sekarang mengambil tehnya itu paling satu jarak 30 cm, Ya. yang kedua tandurnya itu saya bahkan bisa diawasi tidak lebih dari 3 Tandurnya tidak lebih dari 3 pohon, 3 bibit lah. Biasanya kan kalau orang biasanya ada 5 ada 10. Nah makanya saya paling banyak itu 3. Walaupun ketika yang kerja udah pergi, saya mah diambilan lagi. Karena mungkin menurut perkembangan yang baik itu adalah 2 dan 3. Bahkan kalau menurut pertanian yang asli, apalagi variasi bibit yang tadi itu sebetulnya harus 1. Karena 1 menurut saya terlalu nggak masuk itu hasil, jadi nggak pas. Makanya saya ambil yang 2 dan 3 gitu loh maksudnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.